shalom bagi kita semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Walaupun sudah sore, tetap bersemangat, tetap bersukacita. Pertama sekali sebelum kita lanjut mendengarkan firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Salminius Litonga, berasal dari, kalau asalnya itu dari Sumatera Utara, Pematang Siantar, tetapi kami sudah tinggal di Bekasi serta keluarga. Istri saya juga berasal dari Sumatera Utara, Borusi Pegarian, dan puji Tuhan, Tuhan sudah mengaruniakan 2 orang putri. Ya, cewek-cewek dua-duanya, kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan perkenankan, boleh memohon kepada Tuhan kiranya tambah 1 cowok. Itu manusia kan, nggak salah kalau minta sama Tuhan. Ya, dan kehidupan sehari-hari saya sudah menyerahkan hidup sepenuh waktu untuk Tuhan. Di luar daripada seorang pendeta, saya juga seorang pengajar di beberapa sekolah tinggi teologi. Puji nama Tuhan, bukan karena kuat gagah, bukan karena kehebatan, tetapi semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dan kalau saya pikir-pikir Bapak Ibu Saudara, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, rasa-rasanya saya belum ada tidur walaupun cuma 3 jam atau 2 jam. Karena Jumat itu pimpin ibadah, Sabtu apalagi, saya itu Sabtu langsung berangkat ke bandara. Jadi dari pimpin ibadah Natal hari Sabtu sore, habis ibadah langsung ke bandara Soekarno-Hatta. Jadi kalau saya berpikir-pikir, kalau kekuatan manusia itu terbatas, tetapi saya sangat yakin ketika kita mengandalkan Tuhan, ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, sepertinya ini ibadah anak muda ya. Kalau saya perhatikan, passionnya juga tadi, stylenya juga, memang ibadah sore anak muda Pak Ibu ya. Kebanyakan anak muda, puji Tuhan. Berarti tidak secara kebetulan kita bertemu dengan saya. Ya. Kalau tadi pagi saya perhatikan kebanyakan orang tua. Saya juga sepertinya masih gaya anak muda sepertinya ya. Memang masih muda ya, belum tua-tua banget. Kalau tadi Pak Pendeta John mungkin saya baru hari Selasa mungkin ya. Masih ya Selasa menjelang Rabu lah, masih separuh-separuh gitu ya. Jadi puji Tuhan masih ada kekuatan ini dari berasal daripada Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62. Kita baca secara bergantian, saya ayat ke-57. Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, ayat yang ke-58 dan ayat yang ke-62 kita baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai kandang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan letakkanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku sama-sama." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Demikian firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kesukaan kita adalah membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Sore hari yang berbahagia ini kita akan mengikuti bagaimana Yesus melayani di muka bumi ini. Bagaimana pengikut Yesus melayani pekerjaan Tuhan pada saat itu. Jadi perikopnya di sini hal mengikut Yesus. Mungkin teman-teman anak-anak muda sudah jadi Kristen sejak lahir.
Mungkin sudah ada mengikut Yesus 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20, 30, 50 tahun. Namun di sini akan kita melihat apakah kedewasaan kerohanian itu diukur dari usia. Saya senang lewat ujian penyembahan tadi, jadi saya teringat di masa muda saya. Karena kecintaan saya terhadap praise and worship, saya pergi ke Bandung, ke Cimahi, Cross Buneo. Di sana ditempah, di asrama, pisah wanita dengan pria, pria dengan pria, wanita dengan wanita, handphone dikumpul, semuanya karantina total. Bagaimana seorang pemuji penyembah Allah yang berkenan di hadapan Tuhan. Wow, tidak sekedar secara skill boleh, bagus. Justru harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi ada satu spirit di dalamnya. Ketika melodi demi melodi dimainkan, itu untuk apa? Ada maknanya. Ketika ketukan-ketukan simba itu, tom-tom 1, 2, snare itu seperti apa? Semuanya itu ada tujuannya. Tidak ada asal-asal seperti didengar telinga sudah enak, sudah bagus. Tidak sekedar itu. Tetapi ada spirit di dalamnya. Sehingga ketika kita menikmati pujian itu, menikmati penyembahan itu, wow, luar biasa, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, sudah mengalir saja. Pak Gembala tidak terlalu capek lagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Seorang gembala itu tidak mudah. Saya pernah menjadi seorang gembala. Memang karena keadaan, memang gembala itu memang bukan coba-coba. Sekolah Alkitab 3 tahun, itu karismatik total 100%. Setengah 4 subuh harus doa, harus tiarap-tiarap penyembahan. Tidak mendapat jiwa untuk diinjili, dibaptis, tidak dapat nilai. Sekolah Alkitab 3 tahun. Untuk masuk sekolah teologi tidak berlaku, sekolah Alkitab itu tidak berlaku nilainya. Kembali lagi 4 tahun. Untuk mencapai S1 saja harus 7 tahun saya habiskan waktu. Karena apa? Yang 3 tahun itu tidak berarti nilainya karena tidak akreditasi. Untuk mencapai S1 7 tahun. Tetapi saya berpikir, saya merenungkan, seandainya Tuhan tidak izinkan saya dibentuk dari karakter, dari spiritual yang pertama sekali, mungkin tidak jadi apa-apa. Ya, sekolah Alkitab jam paling telat itu jam 4, harus doa bersama, harus berseru-seru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya, kita mau dapat S1, enggak diakui itu yang 3 tahun itu nilai, seolah-olah sia-sia. Tetapi di dalam Tuhan ternyata itu tidak sia-sia. Amen. Justru itu fondasinya, justru itu dasarnya yang kuat. Bagaimana seorang anak Tuhan dibentuk secara kerohanian. Karena di zaman sekarang ini, nggak tahu kalau di Kupang ini, kalau di Jakarta zaman sekarang ini, kalau mengikut Tuhan itu maunya enak-enaknya aja. Diberkati Tuhan, datang ke gereja, minta doa kepada pendeta, tompang tangan supaya diberkati bisnis usaha, datang untuk tujuan supaya penyakit sembuh, itu semua tidak salah. Tetapi yang menjadi masalah, yang menjadi persoalannya adalah ketika dia datang kepada Yesus, ketika dia datang beribadah kepada Tuhan, apa motivasi utamanya? Itu yang menjadi topik kita malam ini, sore ini. Di ayat yang ke-57 dikatakan di sana, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Wow, sepertinya rohani bukan? Yesus, kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Tahukah Bapak Ibu Saudara, teman-teman, anak-anak muda sekalian, siapa yang berbicara? Guru, kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Siapakah yang berbicara itu? Kalau kita melihat ayat ini, tentu kita melihat di dalam konteks paralelnya Matius 8, itu ternyata ahli Taurat yang berkata kepada Yesus. Karena apa? Pada saat Yesus melayani, Yesus menyembuhkan orang sakit, dia mencelikan mata yang buta, dia mentahirkan dosa. Semua perkara-perkara ajaib kerajaan Allah dia lakukan, didemonstrasikan ketika Yesus melintas dari desa ke desa, dari kota ke kota. Ahli Farisi dan ahli Taurat memantau, melihat.
wow, keajaiban demi keajaiban terjadi. Yesus katakan, siapa gerangan ini? Siapa dia? Dan salah seorang ahli Taurat, dia berkata kepada Yesus, kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Ternyata apa jawab Yesus? Yesus berkata, ayat yang ke-58, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus tahu motivasi dia bicara itu, karena dia Allah yang Maha Tahu. Ketika ahli Taurat itu berkata, kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Yesus tahu hatinya. Ternyata dia mau mengikut Yesus hanya untuk mendapatkan mujizat demi mujizat, kebaikan demi kebaikan. Apa yang diinginkan hatinya, pikirannya, maunya terlaksana, maunya terjadi. Yesus tahu. Sebagai anak-anak muda pada saat ini yang sedang mendengarkan firman Tuhan, apa motivasimu untuk melayani Tuhan? Apa motivasimu untuk datang beribadah kepada Tuhan? Kalau Yesus tanya pada saat ini, kita jawab masing-masing. Kalau di kota besar metropolitan ibu kota Jakarta, tidak heran ada gereja-gereja tertentu dibanjiri anak-anak muda, dibanjiri anak-anak muda. Yang celakanya, perhatikan baik-baik, yang celakanya ternyata di gereja tersebut tidak ada pemberitaan firman, hanya dibaca satu ayat, semuanya mereka bernyanyi. Wow, mereka tidak suka pengajaran, mereka tidak suka merenungkan firman Tuhan, mereka tidak suka mendengarkan ajaran demi ajaran yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Maunya hati mereka bergejolak, bersuka cita, ketemu sama teman-temannya, happy, wow, haleluya, seolah-olah rohani. Ternyata jauh daripada kebenaran. Ini yang tidak berkenan. Di zaman akhir ini, perhatikan baik-baik, di zaman akhir ini setan gencar bekerja. Setan tahu dia mau memutuskan generasi anak-anak muda sebagai generasi bangsa ini. Dia tahu kalau yang sudah tua-tua mungkin sebentar lagi mati, sebentar lagi panggil Tuhan. Tetapi yang mirisnya adalah di kota metropolitan seperti Jakarta, perhatikan baik-baik, yang diserang, yang ditarik oleh pengaruh-pengaruh dunia ini, duniawi ini adalah anak-anak muda. Poin yang pertama lewat firman ini, ayat yang 57 dan 58 ini, sebagai pengikut Yesus, kalau kita membaca dalam kitab Lukas ini, Matius ini, syaratnya adalah pikul salib dan sangkal diri. Tetapi lewat perspektif dalam Lukas pasal yang ke-9 ini, poin yang pertamanya adalah menjadi seorang anak Tuhan, prajurit Kristus. Poin yang pertama adalah siap menderita. Siap menderita. Ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ketika doa belum terjawab sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, kita menggumuli sesuatu, tetapi Tuhan belum jawab. Apakah engkau meninggalkan jalan-jalan Yesus? Siap menderita. Ketika saya membuat satu karya ilmiah, saya sengaja menyoroti, karena memang Pak Gembala saya memang fokus di anak muda, kebetulan saya fokus di anak muda. Puji Tuhan, walaupun saya sudah tua, walaupun saya sudah pendeta, tapi fokusnya memang masih di anak muda. Saya menulis karya ilmiah tentang pornografi, dan saya melakukan wawancara ke dalam satu gereja. Ketika mimbar tidak boleh disebut nama gereja. Saya melakukan observasi, saya melakukan wawancara, saya melakukan penelitian. Dan apa yang terjadi? Motivasinya datang ke gereja hanya untuk menerima berkat. Ketika dia bermain musik, dapat amplop, masuk ke kafe, santai, minum. Lebih daripada itu, ternyata apa? Habis pelayanan apa yang dilakukan?
check in, check out. Dan uang yang dipakai itu adalah hasil dari pelayanan. Malam minggu pelayanan anak muda dan ibadah minggu pagi harus pelayanan juga. Malam minggu melakukan dosa dan dia berani melayani di altar yang kudus. Wow, merinding saya. Betapa jahatnya di hadapan Tuhan. Motivasi kita lah Bapak Ibu Saudara, teman-teman, anak-anak muda, menentukan siapa kita di hadapan Tuhan. Amen. Sepertinya rohani bukan melayani, mimpin pujian, bermain musik, bagus sekali. Kalau dia memimpin pujian, aduh, satu kalimat, dua kalimat semuanya langsung tanda kutip, langsung seperti yang terhipnotis seperti, wih, bagus sekali dia worship leader, wih, bagus sekali dia. Tapi yang dilakukan itu jahat di mata Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu ketika kita melakukan dosa. Mungkin orang tidak melihat kita melakukan dosa di luar sana, tetapi ingat baik-baik, semua kita anak-anak muda, sepasang mata selalu memantau kita. Amen. Renungkan selalu motivasi kita mengiring Yesus. Tidak persoalan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tidak jaminan. Tidak menjadi suatu jaminan ketika kita sudah dipakai Tuhan melayani, dipercayakan worship leader, singer, pemain musik. Tidak menjamin itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi pelayanan itu akan membagari kita. Harus. Ahli Taurat melihat ternyata mengikut Yesus itu enak sekali. Berdoa dijawab. Tumpang tangan kemana Yesus pergi ada mujizat. Orang yang sakit sembuh, orang yang buta melihat, ahli Taurat melihat, wah ternyata mengikut Yesus itu enak. Memang betul enak. Tapi perhatikan, dunia sudah membenci Yesus. Kita diutus Yesus seperti domba di tengah-tengah serigala, Matius 10. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus terlebih dahulu dibenci oleh dunia ini. Markus 13 ayat yang ke-13. Bagian kita, Tuhan memberikan bukan hanya karunia percaya, tetapi karunia untuk menderita. Rasul Paulus berkata demikian dalam Filipi 1. Tuhan percayakan kita bukan hanya karunia untuk percaya kepada Dia, tetapi Tuhan berikan kepada kita karunia untuk menderita. Tetapi saya tidak berbicara teologi penderitaan. Tetapi kita harus berpikir kritis, ternyata mengikut Yesus, ternyata mengikut Tuhan, ternyata menjadi anak Tuhan, ternyata menjadi prajurit Kristus. Ada saatnya kita mengalami aniaya, ada saatnya kita mengalami kegentingan, ada saatnya kita mengalami penderitaan, ada saatnya kita mengalami kesakitan. Kalau itu kita berjalan sepanjang dalam tracknya Tuhan, kebenaran Tuhan, hasilnya pasti baik. Amen. Suatu saat saya melayani di daerah hijau. Makanya saya sudah terlalu gila untuk melayani Tuhan. Bertahun-tahun doktor saya tidak kelar. Saya berpikir kepada Tuhan, doktor saya biar aja doktor penginjilan saja. Karena itu saya suka. Makanya tidak kelar-kelar dokter. Karena saya suka penginjilan, saya suka misi. Tidak cuma sekedar KKR, bikin seminar, terjun langsung, ada touch langsung kepada jiwa-jiwa tersebut. Suatu saat kita masih mengembalakan, saya masih mengembalakan saat itu. Baru bernyanyi satu lagu, dua lagu. Soraklah, haleluya, soraklah. Ternyata apa? Kelewang parang sudah nempel di sini. Bapak berhenti atau ini masuk ini barang ini katanya. Tiba-tiba namanya hamba Tuhan, pasti Tuhan berikan hikmah. Saya mengalah, saya stop. Saya antarkan satu persatu jiwa-jiwa itu, ayo pulang, ayo tinggalkan tempat ini. Bukan cuma satu kali, tetapi Tuhan luputkan. Kalau hari-hari yang lalu
Tuhan tolong saya pasti yakin hari-hari esok Tuhan juga penyertaan yang sama bagi anak-anaknya. Amin. Daud berkata kalau hari yang lalu aja Tuhan tolong dia, pasti hari ini dan esok pasti Tuhan tolong. Anak-anak muda, tentukan motivasimu itu apa untuk mengiring Yesus. Di kota metropolitan sana, karena salah motivasi, hanya karena sebuah motor ninja, selesai, tinggalkan, jual Yesus. Hanya karena 4 roda, itu pun 4 roda yang sudah tarik leasing, tapi sudah terlanjur, sudah dijual Yesus. Bagaimana? Kacau. Anak-anak muda segar sebagai generasi bangsa ini, fondasi kita harus kuat. Pijakan kita, kebenaran ini harus melekat, harus kita renungkan. Itu yang menjamin kita. Kalau tidak, selesai. Coba tanya dalam diri, apa motivasi Tuhan untuk melayani Tuhan? Apa motivasi Tuhan untuk mengiring engkau? Apakah aku hanya sekedar sukses menjadi seorang dokter, menjadi seorang bupati, menjadi seorang menteri, menjadi pengusaha, menjadi guru, apapun itu baik adanya, asalkan dia semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Lebih daripada itu sia-sia. Apalah artinya kita memperoleh seisi dunia ini kalau jiwa kita binasa. Itu ciri yang pertama, orang mengikut Yesus. Ciri yang pertama, salah motivasi, maunya yang enak-enak aja. Makanya ketika mungkin seorang pendeta berkata, ketika engkau memberikan 10.000, pasti Tuhan berkati 100.000. Ketika engkau memberikan lebih banyak lagi, maka engkau akan diberkati. Ketika engkau datang ke tempat ini, pasti terjadi mukjizat. Masalahnya begini, kalau seandainya itu memang Tuhan izinkan mukjizat tidak terjadi, yang sakit itu, yang lumpuh itu tidak berjalan, dia kecewa mati dia. Gak benar itu pendeta, bohong, dusta itu. Besok datang lagi pada minggu depan. Karena dia berpikir pendetanya itu yang menyembuhkan. Dia tidak tahu pengajaran yang sehat itu tidak diterima. Yang menyembuhkan itu adalah Yesus sendiri, imannya yang menyembuhkan. Apapun yang menawarkan, apapun tawaran dunia ini, hai anak-anak muda, kekasih-kekasih Tuhan, apapun tawaran dunia ini yang membuat engkau hampir-hampir terlena, hampir-hampir tertarik, hampir-hampir wow enak sekali, no, say no. Sepanjang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, katakan enggak. Lebih baik makan nasi pakai tempe, pakai tahu, bahagia hidup di jalan Tuhan, daripada engkau makan ayam panggang, ayam goreng, tetapi engkau sudah terlanjur menjual Yesus. Aduh, itu miris sekali. Saya berdoa tidak ada di sini. Saya berdoa tidak ada di sini dalam nama Yesus. Tahukah Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, ini perjuangan seorang hamba Tuhan. Ini pergumulan seorang gembala yang senantiasa mendoakan domba-dombanya. Tidak gampang, tidak mudah. Karena akan dipertanggungjawabkan kepada Sang Pencipta bagaimana domba-domba ini. Bukan cuma sekedar tepuk tangan, rentangkan tangan, lompat, gerak kiri, gerak kanan, suara merdu, tidak seperti itu. Tapi seorang hamba Tuhan besar tanggung jawabnya. Betul Pak Gembala ya? Kadang-kadang pasti tidur Pak Gembala juga pasti, aduh hanya berapa jam berdoa, pergi ke sana, beritakan Injil. Aduh, nanti kita lihat selanjutnya. Masih ada waktu ya? Masih banyak. Tanggung saya jauh-jauh dari Jakarta kalau cuma sebentar. Itu poin yang pertama, saudaraku. Kita akan melihat selanjutnya apa yang terjadi. Ada ciri yang kedua, bagaimana orang mengikut Yesus. Dikatakan di sana ayat yang ke-59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Wow, luar biasa. Yang pertama tadi selalu motivasi harus benar.
Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sayap, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau Tuhan izinkan hidup kita sederhana, ya nikmati. Jangan sudah baru sedikit diberkati Tuhan langsung dinaikkan gayanya gitu ya. Lifestyle-nya langsung dinaikkan. Jangan. Dan yang kedua, kita akan melihat, izinkanlah aku menguburkan Bapakku. Sepertinya ini hal yang memang wajar-wajar aja, normal-normal aja, dan baik-baik aja. Nggak ada yang salah di sini. Kalau kita melihat sedikit budaya Yahudi, saya belum pernah ke Israel. Saya hanya membaca literatur, ya, dari buku-buku. Memang itu budaya orang Yahudi itu seperti mirip orang Batak juga. Biasanya kalau itu tanggung jawab anak sulung atau kalau itu orang tua sudah tua, dia tidak boleh pergi kemana-mana dan anak bungsu supaya apa? Ketika suatu saat dipanggil Tuhan, orang tuanya itu dia yang bertanggung jawab sampai pada penguburan. Dia bertanggung jawab makan minumnya. Jadi mirip-mirip orang Batak itu, mirip-mirip orang yang nggak tahu, orang Kupang juga seperti itu, nggak tahu saya. Ya, tetapi budayanya, tradisinya kalau kita membaca literaturnya seperti itu. Tetapi bukan hanya sekedar itu, kita harus melihat juga maksudnya apa di sini. Bagaimana mungkin orang mati menguburkan orang mati? Tetapi kalau kita melihat di sini, orang ini dikatakan ini bukannya belum pernah mendengarkan Injil. Ciri orang ini pasti sudah pernah mendengarkan kabar baik. Makanya Yesus berkata, biarkan orang mati menguburkan orang mati, memiliki suatu arti kalau kita melihat. Poin yang kedua adalah prioritas. Poin yang pertama adalah motivasi. Poin yang kedua adalah prioritas hidup, priority. Ini berbicara tentang prioritas hidup kita. Menjadi anak Tuhan, apakah prioritas hidupmu? Kalau seorang pelajar, prioritasnya berarti belajar mendapatkan nilai yang terbaik, IP yang mulia, dapat IPK yang terbaik, kalau bisa 4,0, minimal 3,8. Ya, nanti kalau melamar PNS siapa itu dapat cepat, gitu kan? Prioritas orang-orang berkuliah supaya dapat pekerjaan yang bagus itu tidak salah. Cita-cita itu tidak salah. Tetapi Yesus tekankan ada sedikit di sini yang mungkin hampir-hampir kita terlewatkan. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ini berbicara prioritas, jangan ditunda-tunda. Beritakanlah Injil di mana-mana, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Sepertinya kok sadis sekali, masa menguburkan bapaknya sendiri tidak boleh. Ternyata kalau kita melihat selanjutnya dalam kitab Injil ini, dikatakan di sana di dalam Lukas 14 ayat yang ke-26. Coba ditampilkan, ada Lukas 14 ayat 26. Ya, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Wow, kejam sekali. Apa maksudnya ini? Masa kita harus membenci mama kita? Masa kita harus membenci bapak kita? Tidak mungkin. Firman Tuhan tidak pernah bertentangan. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan tidak pernah bertentangan baik dari kitab yang satu dengan kitab yang lain. Tetapi justru firman itu saling melengkapi. Firman itu saling bertanya. Firman Tuhan itu saling menjawab. Tidak pernah bertentangan ayat-ayat satu dengan yang lain. Bahkan kitab-kitab yang satu dengan yang lain. Maksudnya di sini Bapak Ibu Saudara, kita baca dalam Matius 10 ayat yang ke-37. Coba ditampilkan, Matius 10 ayat yang ke-37. Ya, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Yesus number one. Yesus nomor satu dalam hidup ini. Hormat kepada orang tua itu baik adanya. Hormat kepada yang lebih tua itu baik adanya, karena itu tatanan sosial moral. Tetapi lebih daripada itu, perhatikan baik-baik. Kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada semuanya apa yang ada di dunia ini.
Boleh-boleh saja kita salah, namanya kalau sudah berkeluarga pasti sayang sama maitua saya. Pasti. Dan itu harus. Karena sudah hidup semati. Tetapi firman Tuhan berkata, rasa sayang kita itu, rasa kasih kita itu, rasa cinta kita itu harus lebih kepada Tuhan dibanding istri kita, suami kita, anak-anak kita. Apalagi yang masih pacaran, aduh. Yang masih pacaran ini kan seringkali jatuh bangun. Ayo ibadah, ayo pelayanan. Aduh, kita jalan-jalan ke pantai saja dulu kan sebentar. Minggu depan bisa toh? Itu ada lagi tantangan, pengaruh lagi. Ayo di sana ada party. Sudah nanti minggu depan bisa. Gampang terbuai. Dalam hal apapun kehidupan kita hari-hari ini yang Tuhan percayakan kepada kita, baik seorang pelajar, orang yang kuliah, orang yang bekerja, orang yang berusaha, engkau harus sadar, kita harus sadar bahwa prioritas hidup kita adalah Yesus Kristus. Amin. Ketika kita bangun pagi, apa yang kita cari? Apa yang kita dahulukan dalam hidup ini? Apakah handphone? Mungkin kita tertidur, bangun pagi, mana handphone? Atau langsung seorang ibu mungkin langsung ke dapur cari kerja apa, masak, bikin sarapan. Anak-anak muda, mana handphone? Mata masih merem, mata masih tertutup, cari-cari bau bantal di mana? Karena waktu sebelum tidur masih main handphone. Lihat-lihat status orang di gadget itu, ya. Lihat apa gitu ya, status ya, Instagram, Facebook. Waktu dia bangun, yang dicari juga handphone. Kalau itu terjadi, berarti prioritas hidup kita sudah meleset, sudah melenceng. Itu akan terbukti kalau kita berkata kepada Tuhan bahwa prioritas hidup ini adalah Tuhan sendiri, Tuhan adanya. Kita bangun pagi. Selamat pagi Bapa. Itu semua aktivitas nanti dulu. Engkau harus melakukan prioritas. Berhadapan kepada Sang Pencipta. Amin. Anak-anak muda biasanya itu seringkali itu ciri khasnya itu mengandalkan kekuatannya, mengandalkan otaknya, kepintarannya. Terkadang karena dia sudah bisa, kurang dia mengandalkan, kurang dia melibatkan Yesus dalam hidupnya. Karena dia berpikir saya bisa kok, saya punya talenta, saya punya skill kok, saya terkadang lupa melibatkan Tuhan di dalamnya. Kalau kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, apapun itu tidak bisa membatasi kita untuk berkarya di dalam Tuhan. Kita melihat ada satu kisah dalam kisah seorang yang bernama Petrus, di mana ketika dia mengikut Yesus, masih ingat ceritanya? Ketika dia mengikut Yesus dan para murid-murid Yesus, Petrus berkata, "Guru, kemanapun engkau pergi, aku akan ikut apapun yang terjadi. Guru, sekalipun mereka ini tidak setia, aku tetap setia. Guru, apapun yang terjadi, sekalipun aku mati, aku tetap setia mengiring engkau." Tetapi apa yang terjadi sebelum Yesus mati di Golgota? Dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Amin. Hanya seorang wanita berkata, bukankah engkau yang sering bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu? Enggak kenal saya, katanya. Enggak, saya enggak kenal. Pengecut dia. Itu dosanya besar bukan? Menyangkal itu besar dosanya. Bahkan dia tinggalkan itu pelayanan. Dia pergi cari ikan lagi. Itu ada kisahnya itu di Yohanes pasal yang ke-21. Ya. Yohanes pasal yang ke-21. Ini berbicara prioritas dalam hidup kita, motivasi. Ketika Yesus menempatkan dirinya di Danau Tiberias sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menampakkan kepada murid-muridnya sambil makan ikan goreng. Karena semalam-malaman tidak dapat ikan, Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di situ." Mereka dapat menangkap banyak ikan. Betul ya? Dan Yesus
Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus. Maka sedihlah hati Petrus. Dia berkata, ya Guru, aku mengasihi engkau. Yesus berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku sampai 3 kali. Karena Yesus sudah tanamkan kepada murid-muridnya bahwa prioritas hidup itu adalah Yesus sendiri, mengasihi dia seumur hidup. Ternyata dalam perjalanan hidup ada tantangan, ada masalah, dia goyah. Ini juga seringkali terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sering terjadi. Dan pertanyaan ini 3 kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Diulang-ulang sampai 3 kali. Di ayat yang ke-15, 16, 17, 18 dan seterusnya dikatakan di sana, gembalakanlah domba-dombaku. Katakan gembalakanlah domba-dombaku, di sana adalah boske. Dan ayat yang selanjutnya, gembalakanlah domba-dombaku, itu berbicara poima ini. Yesus berkata kepada Petrus, berilah makan domba-dombaku ini. Berilah minum domba-dombaku ini yang masih kecil ini. Kalau kita terjemahkan, kita lihat bahasa ininya, Yunani. Dan Yesus berkata, rawatlah domba-dombaku ini. Pertanyaannya, Petrus pada saat itu sudah jadi gembala, Bu? No. Bahkan itu kesempatan untuk dipulihkan hidupnya. Dari orang berdosa, Tuhan berikan kesempatan untuk melayani pekerjaannya. Tuhan berikan kesempatan, sudah berdosa, tetapi Tuhan berikan kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Dan Petrus pun merespon, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Konsekuensi, perhatikan baik-baik. Konsekuensi ketika kita berkata kepada Tuhan, konsekuensi ketika kita berkata kepada Yesus, aku mengasihi engkau Yesus, konsekuensinya adalah layani Tuhan. Amin. Memberi makan, memberi minum itu adalah pelayanan. Kalau domba-domba itu haus, lapar, beri makan. Ternyata tugas memberi makan, minum jemaat-jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus bukan cuma tugas gembala. Saling memperhatikan, merawat jiwa-jiwa anak-anak muda. Lihat teman-temanmu, kiri kananmu, sekelilingmu, lihat di mana dia berada, kenapa dia nggak datang ibadah. Ternyata bukan tugas seorang gembala. Betul? Amin. Ternyata ini tugas seorang anak Tuhan, prajurit Kristus. Petrus saat itu belum jadi gembala. Berarti sama kalau kita anak Tuhan. Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi. Konsekuensinya adalah layani dia. Melayani Tuhan itu bukan cuma sekedar single, WL. Mungkin kau berkata, anak muda, saya sih pengen banget itu sebenarnya menjadi seorang worship leader, menjadi singer. Masalahnya Pak Pendeta seperti ini. Kadang-kala saya juga bersin batu aja fals, nggak nyambung sama nada. Melayani itu bukan cuma singer, WL, banyak. Menjadi pendoa, asar, menginjil, bersaksi, itu pelayanan. Banyak pelayanan. Pergunakan masa mudamu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Pergunakan masa-masa yang diberikan Allah, yang diberikan Tuhan kepada anak-anak muda untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan sudah menjanji, ketika engkau berjalan dalam rencananya, maka Tuhan memberikan damai sejahtera dan masa depan gilang gemilang. Itu tidak ada yang menghalanginya. Tuhan sudah janji itu. Jangan khawatir lagi, Tuhan, apakah saya sudah dipanggil menjadi anak Tuhan? Apakah saya sudah dipercayakan untuk melayani? Jangan khawatir lagi itu. Pastikan hidupmu pada saat ini engkau sudah mengasihi Yesus. Konsekuensinya adalah layani dia. Ketika kita sudah mengerti, ketika kita mengiring Yesus, kita harus tahu motivasi kita. Kita harus mengerti prioritas hidup ini adalah dia sendiri. Dan yang ketiga di dalam pembacaan ini, mari kita melihat ayat 61 dikatakan di sana,
Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Poin yang ketiga berbicara tentang ketetapan hati atau fokus. Fokusmu apa? Engkau mengikuti Yesus, fokusmu itu apa? Kita sudah tahu motivasi kita apa dalam diri kita. Kita sudah tahu prioritas kita itu apa. Dan kita harus tahu bahwa mengikut Yesus harus fokus, harus menetapkan hati. Sekali kata Yesus, Yesus sampai selamanya. Yohanes 21 kan dikatakan, ikutlah aku. Orang yang menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Seperti istri Lot, dia menyayangkan harta dunia itu. Aduh, sayang sekali untuk ditinggal. Ada hal-hal yang mungkin rasa-rasanya kita itu seperti sayang untuk meninggalkan sesuatu untuk Tuhan. Orang mau merelakan sesuatu untuk Tuhan. Tapi kalau kita sudah menyadari bahwa fokus kita mengikuti Yesus, kita harus menetapkan hati. Orang yang menoleh ke belakang tidak layak. Tidak layak dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu berbicara apa bagi saudara? Roma 14:17, kerajaan Allah itu berbicara apa? Sukacita. Kerajaan Allah itu berbicara bukan soal makan, minum, pakai, tetapi berbicara tentang sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran. Kerajaan Allah itu berbicara tentang kalah. Kerajaan Allah itu berbicara eirene ataupun salom. Kerajaan Allah itu berbicara dikaliusun, kebenaran, firman. Kita jangan langsung berpikir kerajaan itu langsung surga. Tetapi kerajaan itu kita terapkan di bumi ini, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sukacita yang dimaksud di sana kerajaan Allah itu berbicara sukacita dan sejahtera. Sukacita itu bukan karena kita memperoleh banyak duit, banyak harta, mobil baru, rumah baru, no. Tetapi sukacita itu berasal daripada Allah, berasal dari dalam, bukan mempengaruhi dari luar ke dalam, tetapi dari dalam ke luar, sehingga apapun yang terjadi, ketika berkat Tuhan itu belum tercurah kepada kita, ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan, tidak mempengaruhi sukacita kita kepada Tuhan. Amen. Karena sukacita itu berbicara karam, sukacita dari dalam. Penyakit kita belum Tuhan sembuhkan, Tuhan aku sembuhkan ini, Tuhan sakitku ini, Tuhan. Tuhan tolong anakku ini, Tuhan. Tuhan tolong orang tuaku, Tuhan. Mungkin kau anak-anak muda sedang bergumul pada saat tentang biaya kuliah, pekerjaan. Engkau sedang mendoakan orang tuaku, Tuhan berkati orang tuaku. Jangan pernah menyerah, terus doakan, terus gumulkan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin kau saat ini tidak sesuai dengan ekspektasi yang kau inginkan pada saat ini. Jangan kecewa, jangan menyerah. Amen. Mungkin kau dalam 1 tahun ini sudah mau masuk tahun 2023. Secara manusia mungkin kau lemah pada saat ini, membayangkan kenapa Tuhan ini tidak terjadi, belum terjadi Tuhan. Kok bisa Tuhan seperti ini? Enggak seperti ini yang saya harapkan Tuhan. Firman Tuhan ajarkan kepada kita tetap fokus. Tetapkan hatimu terus. Kerjakan apa yang bisa kau kerjakan sebagai anak-anak muda. Orang tua terus berharap mendoakan anak-anaknya. Pelayanan terus didoakan supaya banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini, merasakan kasih Tuhan,
mendapatkan jamahan Tuhan. Dia ditobatkan di tempat ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang lebih berharga anak-anak muda ketika engkau memberikan hidupmu di masa muda untuk melayani Tuhan. Amin. Tidak ada yang lebih indah ketika engkau berhasil kuliah, berhasil bekerja, berhasil di masa mudamu. Tidak ada yang lebih indah ketika engkau takut akan Tuhan. Amin. Ketika kesuksesanmu itu engkau bersaksi di luar sana, ini saya anak Tuhan, walaupun saya sudah menjadi guru, walaupun saya menjadi pekerja di kantor, walaupun saya menjadi seorang pebisnis, saya orang sukses. Semuanya itu karena Tuhan. Engkau berani bersaksi di luar sana sehingga orang melihat, oh benar, memang dia anak Tuhan. Ketika saya melakukan penelitian ini, saya menangis di hadapan Tuhan. Dan mayoritas anak-anak muda di sana yang saya wawancarai, kesuciannya pun sudah hancur. Wahai wanita, adik-adikku yang kukasih dalam Kristus Yesus, engkau bukan barang murah, engkau bukan barang rongsokan, engkau bukan barang second. Engkau biji mata Tuhan. You are special. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Tidak ada satu apapun, hal apapun dunia ini mempengaruhi engkau. Apapun tawaran dunia ini, engkau berkata kepada Tuhan, aku anak Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan. Anak-anak muda, para pemuda juga seperti itu. Mungkin engkau terbuai dengan kecantikan di luar sana, tawaran demi tawaran, sehingga engkau meninggalkan menjual Yesus. Jangan engkau pernah menyangkal Yesus, tetapi percayalah ketika engkau jatuh dalam masa-masa kebodohan, engkau cepat-cepat datang kepada Tuhan. Engkau cepat-cepat berbalik kepada Tuhan. Kalau Petrus pun Tuhan ampuni dan berikan kesempatan untuk melayani. Bahkan kalau kita melihat perjalanan Petrus luar biasa, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dibaptis, banyak jiwa-jiwa mengenal Tuhan, banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Siapapun kita, boleh saja kita manusia lama, kita jatuh dalam dosa. It's your time, ini waktunya. Engkau lagi lebih gigih lagi, lebih bersungguh lagi. Masa lalu boleh ada, itu menjadi pembelajaran. Jangan lihat masa lalu, lihat masa depan. Tatap masa depan yang sudah Tuhan sediakan. Kalau Petrus bisa Tuhan pakai, kita pun bisa Tuhan pakai untuk alat kemuliaan. Amin. Gereja ini pun bisa Tuhan pakai untuk kemuliaan. Bangsa ini ada di tangan anak-anak muda. Kalian mau dijadikan apa bangsa ini? Ada di tangan kalian. Amin. Amin. Kita menyembah Tuhan. Pemain musik itu.